Presiden RI harap perhatikan masyarakat Sumbar. Nagari Sumpur tidak ada bantuan Huntara setelah 5 bulan pasca banjir. Tanah Datar, 3 April 2026. Hampir 5 bulan setelah banjir bandang menerjang Nagari Sumpur pada November 2025 lalu, ironi kemanusiaan masih terjadi di bantaran Sungai Batang Sumpur. Sebuah keluarga korban bencana dilaporkan belum mendapatkan bantuan hunian sementara atau Huntara maupun hunian tetap atau Huntap, meski kondisi tempat tinggal mereka kini sangat memprihatinkan. Semoga Bapak Presiden RI bersama jajarannya mau memperhatikan masyarakat Sumbar Nagari Sumpit. Penuh harap aduannya diterima tim media Sabtu 4 April 2026. Keluarga tersebut dipimpin oleh Mardius, 51 tahun, seorang supir, bersama istrinya Erni Sofyan, 53 tahun, dan 3 anak mereka, yakni Rani Sofyan, Anisha Ramadhani, dan Suci Dlavi Mardani. Mereka hingga kini masih bertahan di rumah kayu yang rusak parah akibat banjir bandang. Rumah yang mereka tempati berada hanya beberapa meter dari aliran Sungai Batang Sumpur. Kondisinya nyaris roboh dengan dinding kayu yang lapuk, lantai yang mulai tergerus, dan ancaman banjir susulan yang semakin nyata seiring meningkatnya debit air saat musim hujan. Kami hanya dijanjikan saja, Pak. Sampai hari ini belum ada rumah hunian sementara untuk kami. Padahal air sungai sekarang sudah mulai besar lagi. Ungkap Mardius kepada wartawan Jumat 3 April 2026. Setiap hujan turun, keluarga ini diliputi kecemasan. Mereka masih dihantui trauma banjir bandang yang sebelumnya menghancurkan tempat tinggal mereka. Namun keterbatasan ekonomi membuat mereka tidak memiliki pilihan selain tetap bertahan di lokasi rawan bencana tersebut. Ironisnya, di tengah berbagai program penanganan pasca bencana yang diklaim berjalan, keluarga ini merasa terabaikan. Mereka tidak menerima bantuan hunian sebagaimana korban lainnya di Nagari Sumpur. Padahal, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa korban bencana berhak mendapatkan perlindungan, bantuan darurat, hingga pemulihan tempat tinggal melalui rehabilitasi dan rekonstruksi. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa tanah di sekitar rumah keluarga Mardius terus mengalami erosi, sementara aliran sungai semakin melebar. Hal ini meningkatkan risiko longsor dan banjir susulan yang dapat mengancam keselamatan mereka kapan saja. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius terhadap mekanisme pendataan dan distribusi bantuan oleh pemerintah setempat. Dugaan kelalaian dalam pendataan korban atau ketimpangan dalam penyaluran bantuan pun mencuat. Mendapatkan laporan dari warga, awak media melakukan konfirmasi kepada Wali Nagari Sumpur, Fernando, melalui sambungan WhatsApp, dan didapat keterangan bahwa nama Erni Sofyan sebenarnya telah masuk dalam daftar calon penerima bantuan hunian sementara. Atas nama Erni Sofyan telah masuk dalam list penerima Huntara dengan nomor urut 14 dari 63 yang diusulkan, ujarnya. Namun demikian, pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru terkait proses pendataan dan verifikasi faktual di lapangan. Pasalnya, meski telah masuk dalam daftar usulan, hingga kini keluarga tersebut belum juga menerima bantuan yang sangat mereka butuhkan. Kisah keluarga Mardius menjadi cerminan bahwa masih ada celah dalam sistem penanganan bencana, khususnya dalam memastikan seluruh korban benar-benar mendapatkan haknya. Kini di tengah ancaman banjir yang bisa datang kapan saja, keluarga ini hanya bisa berharap ada perhatian nyata dari pemerintah. Sebab bagi mereka, setiap tetes hujan bukan sekedar cuaca, melainkan pertanda ancaman yang bisa kembali merenggut tempat tinggal mereka. Suherman. Surat terbuka untuk Pak Vasco Wagub Sumbar. Lihatlah keadaan kami, Pak. Kami korban,
Tapi kami tidak dapat huntara di zona berbahaya kami tinggal kembali, Pak. Kami nggak punya tempat Tapi kami tinggal nggak yang punya lain, pilihan dah. lain karena kami Kadang tidak kami, punya Pak, tempat tinggal lain. Sadonya jebol, Sungai jebol lagi, bataya jebol. tapi kami tetap di Tapi sini kami nggak ada karena bisa ke tidak Baitama, ada pilihan Pak. lain. Kami menetap di Bantuan Siko. kami nggak ada Sedangkan pernah keadaannya dapat. berbahaya, Kak Iko, Ini Pak. masih untung Kami kejadiannya nggak di ada hari dapat siang. bantuan jalur Coba kalau pemerintah, malam kami hari, dapat. Sedangkan entah kami apa korban, yang Pak, terjadi korban sama kami, bencana. Pak. Dikepung air Nah, besar kami. Masih di Siko kami tinggal, Tolong Pak. kami, Pak. Kami berharap Untung untuk lah mendapatkan kejadian siang, huntara Pak. karena Kalau kami malam tidak entahlah punya apa tempat nanti tinggal jadi. yang Saya lain. lihat dia, Pak, di kampung Ini Ayu tempat Gadang tinggal kami. kami satu-satunya. Nah, Kami korban bencana. Sementara rumah yang di sebelah kami Tolong sudah kami, habis Pak. karena banjir bandang sebelumnya. Sementara keadaan belum kami. ada pejabat yang kami nggak berwenang punya tempat datang tinggal melihat yang lain, kami. sedang kami baru untara tapi dialihkan dari kami, Pak. Kok tempat tinggal kami satu-satunya, Pak? Kami korban bencana, kok. Sementara rumah-rumah di sebelah aku lah habis. Kayaknya bertanya ke Pak Wali, ambo kok korban apa enggak, Pak? Iya, Ibu korban. Tapi kok ambo enggak dapet? Iya, keputusan dari Bupati, kok keputusannya kecil. Kami sebagai rakyat kecil sangat berharap ulur tangannya mengembalikan hak kami yang tidak kami terima sebagai korban dari bencana ini. Bencana telah berlalu, namun tidak bagi satu keluarga korban banjir bandang yang terjadi 5 bulan lalu, yang tinggal di Jorong Nagari, Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Mardius, 51 tahun, seorang supir, bersama istrinya Erni Sofian, 53 tahun, dan 3 anak mereka masih bertahan di rumah yang rusak parah di tepi batang sumpur, menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Bagaimana mereka bisa bertahan dalam kondisi seperti ini? Mengapa bantuan hunian sementara tak pernah mereka terima, padahal rumah itu sudah tak layak huni dan sangat rentan terhadap bencana susulan? Berikut kisah lengkapnya. Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Sudut rumahnya pas di tepi aliran air, sangat rawan bencana. Namun sayangnya dalam pendataan mereka tidak termasuk yang mendapat bantuan hunian sementara. Ukuran Nagari Sumpur itulah lokasi yang parah. Pak Wali pun sekali untuk yang kemarin yang datang bukan pejabat tadi dari PDI Ibu Risma. Bekas Menteri Sosial. Lah untuk Pak Wali jujur cuma sekali sama aja Pak Bu Risma tuh nyok kemari. Lebihnya stafnya memang ada, Pak Jorong memang iya lagi. Nah, itulah makanya ambo di dalam video itu menyatakan belum pernah pejabat biapun pernah datang kemari, sedangkan untuk Nagari Sumpur itulah yang paling parah. Paling parahnya 7 rumah hilang total. 8 juga kadang kami yang ada. Kami tidak ada tempat tinggal yang lain, total di Siko kami. tempat tinggal Tidak lainnya. ada yang lain dah. Sedangkan kakak kami asli di Siko, kami hampir 12 tahun. Rumahku dulunya cuma kandang kambing, kami renovasi. Ngecen ke Pak Jorong, waktu peresmian tuh pas pagi itu tanpa konfirmasi ke kami, tanpa ada pemberitahuan baraso jatah huntara ndak kami nendepe, baraso jatah huntara alah dialihkan. Namun ndak waktu pertama dek kami diakui sebagai korban. Keluarlah waktu dinyatakan dek Pak Jorong rumahku kategori hanyui. Kok Jorong apa namanya? Jorong Nagari. Namanya Jorong Nagari, Jorong Nagari. di Nagari Sumpur. Siapa Palu Nagari? Reza. Jorong. Ya. Hari itu pas peresmian, ambo tanya, Reza, kok huntara ndak uni yang dapet? Mbak kok uni melis yang dia, sedangkan uni yang korban. Jawabannya nak masuk dah kado. Uni kan lah di usia dati rumah tuh, kan? Uni itu kan ndak tanah uni. Nah, itulah jawabannya. Uni iko kok ndak keputusan ambo seorang. Iko keputusan ambo jo Pak Wali BPRN di kantor Wali. BPN Wali Sumpur. Iya, BPRN Wali Sumpur, Wali Nagari Sumpur. Yo, ambo jawab lagi kok. Ambo ndak kue je jawaban Pak Jorong dong. Ambo kan lanjut kate.
Terjadilah pertemuan hari Seninnya tuh sesudah Senin. Sesudah hari Senin tuh pertemuan hari Senin. Itulah Pak Wali mengecewakan bersyukur keputusan Bupati. Ambo bertanya Pak, huntara artinya hunian sementara atau hunian sementara untuk si korban. Ambo pernah berpengalaman di Jakarta Pak, yang punya rumahnya di Berlin di Jerman, yang mengontrak orang Jawa Barat di rumahnya, tapi terjadi kebakaran besar-besaran. Yang diselamatkan di huntara memang si pengontrak tadi, Ya, korban. bukan yang dari Berlin pulang penghuni. Coba bayangan di Pak Wali, yang dari Berlin tuh pulang di huntara, masuk dia Pak tuh. Iya nggak bisa dong, nggak bisa keputusan dari Kemenan waktu itu. Nggak ada keputusan dan bodoh ikut keputusan dari Pak Bupati. Jadi ambo nak macam-macam, cuma ambo giko nak minta apa berlebihan dah. Ya. Cuma ambo minta giko, berikanlah hak ambo sebagai korban dari bencana kok yang didapat korban-korban lain, gitu aja. Semana huntara lah, kok hutap sebagai ambo korban. Tuntutan ambo cuma itu. Jadi kalau ambo kekurangannya ambo butuh ambo korban, diakui sebagai korban. Kayaknya ambo tanya ke Pak Wali, ambo kok korban apa ndak Pak? Iya ibu korban, tapi kok ambo ndak dapet? Ya keputusan dari Bupati, kok keputusannya kecil. Kami sebagai rakyat kecil sangat berharap ulur tangannya mengembalikan hak kami yang tidak kami terima sebagai korban dari bencana ini. Ya, jadi Ibu ini berharap, baik. Tadi ada informasi bahwa keputusan dari Bupati, Iya, penjelasan dari Pak Wali Negari. kondisi rumah ini tidak layak si korban untuk mendapat bantuan. Tapi tentu ini perlu diverifikasi apakah benar ini pernyataan Wali Nagari atau apa. Cuma Ibu ini berharap kepada Bapak Bupati Tanah Datar, Bapak Eka Putra, baik Pak Pasko, Wakil Gubernur, atau Gubernur Sumbar Haji Mulyadi, dan tim Prabowo dan juga Danantara untuk bisa memperhatikan dan mendengar keluhan dan nasib bantuan. Bantuan Pak, penyelesaian selanjutnya hak-hak kami sebagai warga. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Wali atas pencerahannya kau berikan oleh kakak. Buitnya tak ada. Hebat Wali Jorong di Wali Nagari. Elok, elok. Hah? Ya ke bukit dia biarnya. Iya. Habis dia ke bukit itu. Surat terbuka untuk Pak Pasko, Pak. Lihatlah keadaan kami, Pak. Kami korban tapi kami tak dapat untara, Pak. Tak dapat kami untara, Pak. Di zona berbahaya kami tinggal balik, Pak. Kami tak punya tempat tinggal yang lain dah. Saya lihat keadaan kami, Pak. Sadanya jebol. Batang air jebol. Tapi kami tak ada pisah ke Paikama dah, Pak. Kami menetap di Siko. Sedangkan keadaannya berbahaya ke Iko, Pak. Kami tak ada dapat untara bantuan jalur pemerintah kami dapat. Sedangkan kami korban, Pak. Korban bencana. Nah, masih di Siko kami tinggal, Pak. Kok untung lah kejadian siang, Pak. Kalau malam entahlah pun entah jadi. Saya lihat dia Pak di Kampung Ayu Gadang kami. Tolong kami Pak. Kok keadaan kami. Kami tidak punya tempat tinggal nah lain sedang kami baru untara tapi dialihkan dari kami Pak. Kok tempat tinggal kami satu-satunya Pak. Kami korban bencana. Kok. Sementara rumah-rumah di sebelah aku lah habis.
Nah, itulah keadaan kami, Pak. Tolong kami, Pak. Kami tinggal di jalur berbahaya, tapi kami tak punya tempat lain, Pak. Bahkan belum ada pejabat yang datang kemari, le, Pak.